Hi studymates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Yelena, dan hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang materi grammar, part of speech, adjective, and adverbs. Yuk kita belajar langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Dalam sesi ini, kamu akan belajar untuk mengidentifikasi dan membedakan adjective dan adverb dalam kalimat yang kompleks, bagaimana cara menggunakannya secara akurat, dan menghindari kesalahan umum dalam penggunaannya, serta mengenai pola urutan dalam menuliskan adjective. Yuk langsung masuk aja ke materinya. Pertama-tama, apa itu adjective? Adjective atau kata sifat merupakan kata yang memberikan informasi atau mendeskripsikan tentang noun atau kata benda atau pronoun atau kata orang. Adjective ini menjawab pertanyaan seperti what kind, which one, or how many, kayak semacam itu. Contohnya, I feel bad atau that is a beautiful flower. Kata bad di sini mendeskripsikan pronoun I, sedangkan di that is a beautiful flower, kata sifat beautiful mendeskripsikan noun flower. Adjective ini bisa diletakkan dua tempat. Pertama, setelah linking verb, seperti di contoh yang pertama, setelah kata feel, atau tepat sebelum noun, seperti pada frasa a beautiful flower. Ada 5 macam adjective. Yang pertama, descriptive adjective. Descriptive adjective ini menjelaskan sifat, kualitas, atau kondisi dari noun. Contohnya, radiant, tentative, old, kayak brilliant, angry, atau large, dan lain sebagainya. Descriptive adjective ini bisa terdiri dari banyak jumlahnya dalam sebuah frasa atau kalimat. Nah, apa yang kamu lakuin kalau itu terjadi? Ada aturannya. Descriptive adjective ini harus diurutkan berdasarkan rumus berikut. D, O, S, A, S, H, A, comp, atau dosa sacom lah ya kalau digampangnya. Itu urutannya mulai dari determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Contohnya kayak a beautiful, large, old, brown, red, Japanese ceramic bowl. Atau mungkin contoh lain, a stunning long red silk evening dress. Kayak gitulah ya. Oke, tipe adjective yang kedua yaitu quantitative adjective. Quantitative adjective ini digunakan untuk menjelaskan jumlah kayak some, many, several, few, abundant, minimal. Contohnya adalah we observed numerous errors in the final draft atau she has several ideas, semacam itu. Tipe adjective yang ketiga selanjutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kayak my, your, his, her, their, its. Tapi hati-hati ya, jangan sampai possessive adjective ini ketukar sama possessive pronouns kayak mine, hers, his yang lain, theirs, ours, kayak gitu. Jangan sampai ketukar. Makanya yang benar adalah di contoh ini, my car is faster, bukan the red car is mine. Kalau dari kalimat the red car is mine ini, kira-kira kalian tahu nggak ya ada adjective apa? Jawabannya adjective descriptive, yaitu the red car. Oke, moving on ke tipe adjective yang keempat, yaitu interrogative adjective. Interrogative adjective ini digunakan untuk bertanya tentang pertanyaan mengenai noun, kayak which, what, whose, gitu. Contohnya kayak which book do you want to read, atau which movie do you prefer. Also, make sure kalau kalian harus hati-hati penggunaannya ini memodifikasi noun ya, selalu adjective itu. Jadi bukan kayak which of these books is your. Ini berarti dia tidak memodifikasi nounnya. Karena seharusnya ingat kalau adjective itu diletakkan tepat sebelum nounnya atau sesudah linking verb. Dan terakhir yaitu distributive adjective yang digunakan untuk mengacu pada individu dalam kelompok seperti each, every, neither, either, both, any, dan lain sebagainya. Contohnya, every student passed the exam. Ingat,
tepat sebelum noun atau setelah linking verb. Bukan, neither of the suggestions was accepted. Okay, that was adjective. Selanjutnya yaitu adverbs. Adverbs merupakan kata yang menerangkan verb atau kata kerja, menerangkan kata sifat atau adjective, menerangkan adverb lain, atau bahkan satu kalimat penuh. Dia biasanya menjawab pertanyaan kayak how, when, where, how often, to what extent, kayak gitu. Contohnya, she is very talented at playing the piano. Di sini, adverb very memodifikasi adjective talented. Lalu ada pula contoh kalimat he spoke to me politely yang memodifikasi frasa verb spoke. Adverb ini juga punya beberapa jenis, contohnya adalah yang pertama, adverb of manner. Adverb of manner ini menjelaskan bagaimana suatu tindakan itu dilakukan. Contohnya, gently, carefully, beautifully, clearly, skillfully. Kayak he responded meticulously to every question. Atau she sings beautifully misalnya. Lalu yang kedua ada adverb of time yang menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Kayak yesterday, now, soon, lately, beforehand, later, gitu. Contoh kalimatnya ada the new report was submitted subsequently to the review. Tipe adverb yang ketiga yaitu adverb of frequency yang menjelaskan seberapa sering atau how often sesuatu itu terjadi. Misalnya ada seldom, always, often, rarely. Contohnya kayak she consistently meets her deadline gitu. Lalu tipe adverb yang keempat adalah adverb of place yang menjelaskan di mana sesuatu itu terjadi. Kayak here, there, nearby, outside, elsewhere, underneath, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya aku ada the documents were stored remotely in cloud server. Terakhir, tipe adverbs yang kelima yaitu adverb of degree yang menjelaskan seberapa besar atau tak besar to what extent the intensity dari suatu kejadian. Bisa jadi kayak excessively, very, too, quiet, barely, extremely, rather, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya ada the room was extremely cold atau his explanation was moderately convincing. Ada beberapa common mistakes yang biasanya dibuat oleh English learners saat belajar adjectives dan adverbs. Yang pertama, yaitu confusing adjective dan adverb. Ketukar-tukar, harus pakai adjective atau adverb ya. Kayak misalnya, he explained it clear, harusnya clearly. Atau some adverbs that looks like adjective tapi nggak punya endingly, kayak he runs fastly. Padahal harusnya bentuk adverb dari kata fast ya tetap fast gitu. Tips untuk mengalami masalah seperti ini adalah kalian perhatikan baik-baik dulu pertama, apa yang dimodifikasi? Noun kah? Karena kalau itu noun berarti yang digunakan adalah adjektifnya, bukan adverbnya. Tips yang kedua yaitu perbanyak vocabulary kamu. Ingat-ingat apa contoh flat adverbs, yaitu adverbs yang bentuknya mirip kayak adjektifnya. Jika perlu, rajin-rajin untuk consult ke kamus. Kesalahan yang kedua yang biasa dibuat oleh English learners adalah misplacing adverbs. Jadi mereka salah memosisikan adverbs yang menyebabkan makna dari kalimatnya ini ambigu atau kayak malah berubah gitu jadinya. Contohnya, he only speaks Spanish at home. Jadi ini tuh maksudnya di rumah dia cuma ngomong bahasa Spanish atau dia tuh cuma bisa ngomong bahasa Spanish, nggak bisa nulis atau baca doang. Kayak membingungkan kan ya. Kalimat yang sebenarnya itu adalah he speaks only Spanish at home. Bukan he only speaks Spanish at home. Begitu. Oke. Karena materinya sudah, sekarang saatnya kita pindah ke latihan soalnya. Latihan soal yang pertama. The scientist's explanation was ... and he answered questions from the audience ... which left a ... impression
on the evaluators. Jawabannya adalah yang C, clear, confidently, and strong. Di sini kita bisa lihat kalau kata yang dimodifikasi di titik yang pertama adalah scientist explanation. Jadi di sini kita memerlukan adjective yang bisa memodifikasi noun-nya, which is the explanation. Yang berbentuk adjective adalah clear, bukan clearly. Kedua, yang dimodifikasi adalah the way dia menjawab pertanyaannya. He answered questions from the audience, Cara dia menjawab pertanyaannya. Berarti kita perlu mencari adverb, karena yang dimodifikasi adalah answered, verb. Yang merupakan adverb adalah confidently, bukan confident. Terakhir, which left a impression. Impression di sini yang kita modifikasi merupakan sebuah noun, berarti kita perlu mencari adjective. Yang merupakan adjective adalah strong, sehingga jawaban yang tepat adalah C, clear, confidently, dan strong. Moving on ke nomor 2. The candidate spoke so during the interview that the panel was instantly impressed. Her responses were structured, and she provided examples. Jawaban yang tepat adalah B, clearly, logically, dan relevant. Again, kita perlu melihat kata apa yang dimodifikasi untuk dapat mencari tahu kita harus mengisinya dengan adverb atau adjective. Yang pertama, the candidate spoke so berarti yang dimodifikasi merupakan verb spoke. Sehingga kita perlu mencari adverb yang ditemukan yaitu clearly, bukan clear. Kedua, her responses were structured. Yang dimodifikasi merupakan kata structured, yang merupakan adjective. Berarti kita perlu mengisi adverb lagi. Maka jawabannya adalah logically. Dan yang terakhir, she provided examples. Yang dimodifikasi merupakan noun, examples. Maka yang perlu diisi adalah adjective, relevant. Sehingga jawabannya menjadi B, clearly, logically, dan relevant. Pertanyaan yang ketiga. Choose the correct part of speech for each word or phrase below. Jawabannya adalah yang E, adjective, dan adverb. Strenuous itu merupakan adjective yang mendeskripsikan bagaimana caranya kayak seseorang melakukan sesuatu dengan penuh effort gitu ya. Dia nge-describe physical effort. Inimitable merupakan adjective juga yang menunjukkan uniqueness dari sesuatu. Dan yang terakhir, the day after tomorrow merupakan adverbial phrase yang menunjukkan waktu. Sehingga jawabannya adalah adjective, dan adverb. A. Soal nomor 4. Paraphrase this sentence so that it no longer has any adverbs. They crossed the street carefully. Jawabannya adalah C. They were careful when passing the street. Ini karena kata carefully di sini disuruh diubah menjadi tidak boleh ada adverb ya. Maka kita merubahnya menjadi adjective yang diletakkan setelah linking verb were. They were careful when passing the street. Kalau di kalimat yang A ini masih ada adverbnya yaitu carefully. Di kalimat yang B emang adverb carefully-nya hilang, tapi ada adverb yang baru yaitu slowly. Di yang D, they stopped crossing the street, ini maknanya berubah dong. Dari yang tadinya dia masih nyebrang secara pelan-pelan, hati-hati, tiba-tiba jadi berhenti, nggak nyebrang. Sedangkan yang E, the sentence cannot be paraphrased, jelas salah ya. Karena jelas-jelas kalimatnya masih bisa diparaphrase. Oke, nomor 5. Decide whether the sentence is grammatically correct. Select the revised version if it is incorrect. Annual Clean Your Computer Day is a keen-awaited holiday for programmers around the world. Jawabannya adalah B, is keenly awaited by.
Di sini kata keen seharusnya memodifikasi verb awaited, sehingga yang diperlukan adalah adverb, bukan adjective. Makanya yang betul adalah keenly. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, is keenly awaited by. Kata keen digunakan untuk memodifikasi the way the holiday is awaited. Gitu. Oke, nomor 6. Decide whether the sentence is grammatically correct. Select the revised version if it is incorrect. Kei Tari was a Japanese comedian and musician who melded seamless jazz and humor. Jawabannya adalah yang B, who seamlessly melded jazz and humor. Di sini, kata seamless seharusnya merupakan adverb, bukan adjective, karena yang dia modifikasi merupakan kata kerja melded. Untuk opsi yang lain, opsi A jelas salah karena seamless perlu diubah. Opsi C itu mengubah fokus dari yang tadinya seamless menjelaskan kegiatan meldingnya, kegiatan menyatukannya, menjadi menjelaskan si jazznya. Jadi ini salah karena dia fokusnya bergeser. Untuk yang D itu jadi lebih awkward karena fokusnya jadi kayak slightly bergeser menjadi who seamlessly melded the two with jazz and humor, jadi kayak kurang efektif gitu. Sedangkan yang D di sini tidak jelas subjeknya itu apa. Who jazz and humor seamlessly melded. Itu jadi kurang jelas ya. Maka jawaban yang benar adalah yang B, who seamlessly melded jazz and humor. Nomor 7. Determine how many adverbs are present in the sentence. He was working on that song very diligently last month. Jawabannya adalah D, 3. Adverb yang pertama yaitu very memodifikasi adverb lainnya yaitu diligently. Kemudian adverb yang kedua, diligently itu memodifikasi kata kerja was working. Dan yang terakhir ada adverb last month, adverbial phrase of time yang menunjukkan kapan kegiatan dia mengerjakan lagu itu terjadi. Sehingga jawabannya adalah D, 3. Nomor 8. Choose the sentence or sentences with the correct adjective order. Jawabannya adalah yang B. Masih ingat dengan rumus urutan dari descriptive adjective tadi, dosa sacom? Urutannya yaitu opinion, size or shape di sini, color, material, and purpose. Stunning, long, red, silk, and evening. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 9. The test was difficult than I expected. Jawabannya adalah yang D, much more. Hal ini karena soal seperti ini membutuhkan comparative structure. Kalimat ini membutuhkan comparative structure. Perhatikan kata kuncinya yaitu than I expected. Di kalimat ini kita membandingkan antara kesulitan tes yang sebenarnya versus dengan ekspektasi kita. Oleh sebab itu kita memerlukan struktur comparative yang terdiri dari more plus adjective plus than. Sehingga kita memerlukan kata more di depan kata difficult. Selain itu, kita memerlukan juga adverbs yang menjelaskan seberapa susahnya sih tesnya ini, dan adjective itu adalah much. Sehingga jawaban yang benar adalah the test was much more difficult than I expected. D. Informasi lebih lanjut mengenai comparative form ini bisa kalian simak di video lain Let's Study, Part of Speech, Comparative, and Superlatives. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Which sentence uses both an adjective and an adverb correctly? Jawabannya adalah yang B. He was extremely angry after the call. Di sini kata angry menjelaskan pronoun he dan adverb extremely menyerangkan kata angry sendiri. Sementara itu, jika kita melihat pilihan ganda yang lain, A, itu kata beautiful salah karena harusnya dia berupa adverb beautifully yang menerangkan verb
performed. Sedangkan yang C itu seharusnya easily, bukan easy karena dia memodifikasi completed. Yang D, the quietly children left the room. Harusnya the quiet children karena dia seharusnya merupakan adjective yang mendeskripsikan sifat dari anak-anaknya. Untuk yang E, sebenarnya kalimat ini sudah benar secara grammar, tapi yang salah adalah soal meminta sebuah kalimat yang menunjukkan penggunaan adjective dan adverb. Sementara di E, dia hanya menunjukkan penggunaan adverb secara tepat, tapi tidak ada adjective-nya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. He was extremely angry after the call. Yap, itu dia tadi materi kita tentang adjective dan adverbs. Kesimpulannya, adjective ini digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun. Dan biasanya mereka itu diletakkan tepat sebelum nounnya atau setelah linking verb. Sementara itu, adverb digunakan untuk menjelaskan verb, adjective, adverb lain, atau klausa hingga kalimat itu sendiri. Ada 5 jenis adjective, yaitu descriptive, quantitative, possessive, interrogative, dan distributive. Sementara itu, untuk 5 jenis adverb adalah manner, time, frequency, place, and degree. Jangan lupa juga untuk gunakan dosa sacom untuk mengurutkan adjektif dengan benar. Yap, great job study mates, kita sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar terus bisa menghadirkan lebih banyak materi yang bermanfaat. Caranya, kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study hingga ke depannya. Tapi, kalaupun belum bisa berdonasi, gak masalah sama sekali karena kamu juga bisa bantu Let's Study dengan cara share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa juga untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, or TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Thank you so much udah belajar bareng Let's Study hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye study mates!